Tetapi begini Mas, ada salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Tidak bisa asal kemudian memberikan permodalan juga, karena masyarakat tetap perlu pendampingan. Wis kadung nyileh, nggak bisa lancar. Bakunya kurang. Kemudian otomatis pemesannya ini akhirnya batal, selesai. Nah ini artinya pemerintah itu nggak bisa kemudian hanya ini sudah regulasi perizinannya oke dipermudah, oke permodalannya dipermudah, tapi dampingan lain juga tidak disertai, itu juga menjadi muspro. Untuk pelaku UMKM memang kita tinggal di negara Indonesia, negara hukum, mau tidak mau suka tidak suka kita harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Tetapi yakinlah bahwa di tengah proses yang mungkin sulit, itu kan hanya satu kali, tetapi efeknya nanti pasti akan luar biasa. Monggo para pelaku UMKM, sesulit apapun mari kita lalui bersama, tetapi kalau kita mau bersama-sama pun itu juga jauh lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, jumpa lagi dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini kita akan lebih memberikan perhatian dengan tema besar kita adalah legalitas UMKM sebagai gerbang akses pembiayaan dan pasar. Nah untuk itu narasumber saya adalah sosok yang luar biasa. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bu Wiwin ini untuk pemirsa dan para dulur Jawa Timur, Bu Wiwin Sumrambah nama lengkapnya. Yang saya sebentar. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai PDI Perjuangan. Ya. Dan kalau lihat dapil atau kewilayahannya, beliau adalah Jatim 10, itu meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Ini tempat saya Bu. Oh iya. Saya tinggal di Kota Mojokerto tapi tidurnya di Kabupaten Mojokerto. Wah. Baik. Kota undi-undi. Bu Win, kalau kita bicara soal UMKM, kita tahu bahwa UMKM ini merupakan sebuah entitas yang masif. Dan ketika pengalaman pandemi kemarin, untuk kesekian kalinya UMKM merupakan pahlawan ekonomi yang luar biasa dengan berbagai macam produknya. Tapi dari satu sisi kita juga perlu mendapatkan memberikan perhatian lebih pada para pelaku UMKM karena berbagai macam catatan. Dari perspektif Bu Win sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, ini tentu yang mengawali bidang perekonomian. Kajian awal dulu Bu, kalau kita bicara soal UMKM, sekarang kondisi beliau, mereka seperti apa ya? Ya, UMKM di Jawa Timur itu kurang lebih ada 9,7 sekian pelaku UMKM. Ya. Dan kondisinya hari ini di tengah gencarnya pemerintah melakukan legalitas terhadap pelaku UMKM, ternyata hanya baru 3% dari mereka yang sudah melengkapi secara legalitas. Tetapi yang lain belum. Tetapi yang belum lengkap, belum lengkap ini hanya 16%. Bisa dibayangkan Mas, ada berapa itu yang masih banyak. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Sementara kita ini ya harus memikirkan bahwa kita ini punya tugas melakukan pelindungan terhadap mereka. Apapun yang terjadi di bawah ini tugas pemerintah untuk melakukan pelindungan kepada UMKM. Itu PR-nya Pak. Saya jadi ingat kalau ngomong-ngomong soal UMKM Bu Wiwin yang saya itu waktu KKN S1. Ya. Itu ada banyak pelaku usaha yang ternyata waktu kita ngomong-ngomong presentasi NIB, perizinan segala macam, ternyata mereka terbelalak dan pingin gitu ya. Tapi mereka kadang-kadang masih punya mindset bahwa nek ngurus izin itu angel, butuh biaya dan macam-macam. Nah kalau kita sesuai dengan tema besar Bu, legalitas sebagai landasan awal. Bagaimana Ibu Win melihatnya bagaimana pelaku UMKM yang sudah punya kerentek untuk melegalkan usahanya, tapi mereka masih punya pandangan angel, ruwet, butuh biaya gitu. Ini kan berarti informasi yang kurang nyampe ya istilahnya gitu. Padahal NIB itu gratis. Bahkan NIB itu sebenarnya bisa lewat online. Artinya tanpa kehadiran kita itu sudah selesai. Tetapi akses informasi ini kan tidak diterima. Kita ya harus sadar apalagi kalau sudah ngomong KKN ya. Artinya di tempat yang terpencil. Segala informasi ini belum mereka terima dengan baik. Nah problemnya adalah bahwa struktur pemerintahan itu kan harusnya sampai desa. Harusnya desa itu kan bagian dari pemerintah, kepanjangan tangan dari pemerintah di tingkat wilayah desa. Harusnya kan juga memahami ini.
Tapi yang terjadi kan mereka juga minim informasi. Yeah. Nah ini yang PR juga, artinya masih banyak PR ternyata. Dan lebih ini lagi bahwa yang namanya legalitas UMKM kan tidak hanya NIB. Masih banyak yang lain. Nah ini nanti yang kita kupas bersama. Betul. Nah kenapa? Karena masih terlalu banyak teman-teman kita UMKM yang belum memahami ini. Bahkan kok ngomong gitu, UMKM yang mana sih yang harus punya legalitas? Padahal setingkat mikro sekalipun, mohon maaf, yang jualan bakso keliling sekalipun, itu harusnya mereka punya. Nah, untuk apa? Nah, untuk apa? Ya ini bagian dari pelindungan pemerintah. Nah ini PR-nya kita cari keruwetannya di mana gitu loh tadi ini. Makin asik saja pemirsa yang baru bergabung di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tema besar adalah legalitas UMKM sebagai gerbang akses pembiayaan dan pasar. Ini menarik karena di satu sisi ada pelaku yang sudah melek dan pingin. Tapi di sisi lain Bu Win, di lapangan juga masih ada, wala mas, pun ngoten mawon, pun sadean loh, pun dodolan itu. Betul. Mereka kadang-kadang masih enggan gitu, gara-gara ngapain saya ngurus izin itu. Betul. Nah Bu Win, untuk membuka cakrawala itu supaya sama pemahamannya, pripun ya Bu Win? Ya, yang besar sekalipun, itu ngomong yang kecil. Yang ngomong kecil, wala mas aku gak butuh utang. Selalu begitu gitu. Sehingga saya tidak perlu yang namanya legalitas. Itu yang kecil, yang besar aja begini, saya ngurusi ini aja sudah kewalahan. Tanpa harus, karena nyun sewu di Jombang itu ada beberapa produsen, contohnya misalnya keripik pisang. Mereka cukup jual, goreng pisang setiap hari, kemudian dikasih tempat yang gede, kemudian sudah dijual. Tanpa label, tanpa apa-apa. Nah kemudian di-repack lah oleh orang lain. Nah yang keuntung besar siapa? Yang ngepack ulang. Betul. Betul. Nah, tapi mereka sudah merasa saya sih begini aja sudah kewalahan. Merasa sudah cukup. Nanti kalau saya ngurus, saya kehilangan satu hari, kehilangan satu rezeki. Ini bagi mereka masih begitu. Jadi pemikiran mereka, nah caranya membuka wawasan bagaimana? Ya kita buka harga jenengan ini ya. Jadi kita kasih alurnya. Bu, jenengan jual berapa ke mereka? Mereka itu lebuk kulak ke jenengan, kemudian di-repack, hanya nambahi 1.000, dan mereka hanya karena sudah mengantongi izin, sehingga penjualan mereka menjadi keuntungannya lebih besar. Nah kalau coba Ibu kemudian jualannya juga sudah dalam kondisi sudah di-packing bagus, langsung ke konsumen, keuntungannya banyak di mana? Nah itu cara kami sampai hari ini solusinya begitu, karena dengan mengiming-imingi keuntungan yang lebih, itu membuat mereka tersadar. Ini padahal bonusnya banyak. Kalau sudah ada legalitas itu kan secara hukum kan mereka terlindungi. Saya juga pengen masuk ke sana Bu. Izin itu apa toh? Pentingnya NIB apalah namanya itu apa toh Bu? Ya kita ini nggak bisa memungkiri Bapak bahwa kita ini saya panggil Bapak atau Mas ya. Mas ya Mas. Biar awet muda. Ya. Jadi kita ini negara hukum. Jadi segala sesuatunya ya memang harus berdasarkan hukum. Nah salah satunya adalah perizinan. Kalau sudah kita mengantongi izin, berarti kita ini bahasanya adalah legal. Kita ini diakui secara hukum. Ketika secara hukum diakui, maka kita akan terbebas dari tuntutan-tuntutannya yang lain. Misalnya konflik dan sebagainya itu bisa kita hindarkan. Keuntungan yang lain kalau kita sudah legal, ada pengakuan secara hukum, maka pemerintah kan wajib hadir di situ. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada konflik dan sebagainya, ini pemerintah bisa langsung turun karena legal. Nah keuntungannya di situ. Nah sebenarnya baik, tetapi memang harus ada yang namanya pencerahan lah ya ke masyarakat, bagaimana masyarakat ini benar-benar informasi itu nyampe. Apa sih maksudnya? Karena ada masalah lagi yang lebih prihatin lagi adalah bahwa mereka ketika merasa kalau saya sudah legal, kemudian rata-rata kalau sudah naik lagi, maka nanti kalau produk saya harus naik up, itu berarti kan harus ada PIRT, izin edar. Masuk ke izin edar, mereka harus ngurus NPWP.
NPWP ini adalah salah satu momok yang ditakuti oleh masyarakat. Apa tuh Bu? NPWP kan pajak. Ini kan wajib pajak. Yeah. Nah, ketika mereka merasa saya ini loh Bu, keuntungan saya kecil. Nanti saya kalau kemudian suruh wajib pajak, ini bagaimana? Nah, mereka ketakutannya di sana. Yeah. Nah, padahal kan itu kalau ada laporan, memang kalau keuntungannya kecil, pajaknya kan juga sangat kecil. Bahkan kadangnya di ambang tertentu malah pajaknya malah nol. Yeah. Nah, tapi harus ada laporan tahunan. Nah, itu dia. Nah, ini yang kemudian masyarakat merasa, wah nanti karena juga ada beberapa kasus yang kemudian di blow up oleh media massa terkait dengan pajak, tiba-tiba karena tidak pernah laporan, tiba-tiba pajaknya tinggi, dia dituntut untuk membayar pajak. Bendol-buri. Banyak masalah seperti itu, sehingga masyarakat juga ketakutan. Nah, ini apa yang salah? Yang salah adalah sosialisasi atau minimnya informasi ini. Kembali lagi kepada pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan regulasi, kewajiban mereka juga harus memberikan informasi secara lengkap. Terkait informasi kan pemerintah tuh punya jargon pemerintah hadir. Ya. Berarti kalau dari kajian Bu Wiwi Nyun Sewu, pemerintah kurang hadir dong kalau gitu? Atau masih ada ruang untuk lebih hadir? Masih banyak ruang yang perlu hadir. Contohnya adalah, sekali lagi kita gunakan struktur pemerintahan yang paling kecil di desa. Garda terdepan di masyarakat. Iya. Desa ini sudah harus menjadi pemerintahan yang bisa mampu menjelaskan. Tapi mohon maaf, memang kadang-kadang saya juga belum paham masalahnya di mana. Apakah mereka memang benar-benar tidak mendapat informasi ini? Atau mereka memang tidak mampu menyampaikan? Atau bagaimana? Kita kan mesti perlu banyak mengkaji ulang ya. Kalau saya belum sampai ke sana, belum sampai ke bawah. Tapi yang saya tahu adalah teman-teman UMKM memang masih banyak minim informasi. Saya masih ingat betul ketika melakukan pendampingan kepada teman-teman kelompok UMKM, ketika itu dari tahun 2023, itu pernah ada informasi bahwa setelah ini semua kegiatan pemerintah harus menggunakan e-katalog sampai di tingkat desa. Artinya konsumsi pertemuan PKK sekalipun harus menggunakan e-katalog. Jadi kan bisa bayangkan di desa, ibu kepala desa yang biasanya pesen kue di Yuratmi, artinya di toko kelontong biasa, tukang buat kue sederhana. Atau Mbok Saminah. Mbok Saminah. Tiba-tiba harus e-katalog padahal mereka enggak punya, ya nggak ngerti e-katalog itu apa. Nopo niku. Nah, akhirnya kemudian kita rame-rame lah dengan bantuan teman-teman dari kampus waktu itu, beberapa universitas di Jombang, saya ajak untuk keliling, ayo kita dampingi. Nah, kita menggunakan pertemuan PKK. Kan itu tiap bulan ada pertemuan PKK tuh di kecamatan, di desa. Itu kita manfaatkan untuk masuk memberikan informasi, langsung melayani, ayo kita ngurus NIB-nya supaya bisa masuk e-katalog. Nah, sekali lagi ketakutan mereka NPWP. Jadi kita menerangkan ulang. Bu, NPWP pokoknya jenengan kalau sudah ada laporan tahunan, nah ini nanti jenengan nanti bisa nol, ndak ada pajaknya. Lah pripun carane wong kula menak HP mawon mboten saged. Betul enggak? Nah, itu juga kendala. HP kula tasih HP jadul, Bu. Leres. Nah, sudah. Oke, kendala itu kita ini. Enggak apa-apa, nanti bisa minta tolong di desa. Oke. Habis itu kan setelah NIB kemudian harus ada NPWP supaya ada PIRT. Karena salah satu masuk e-katalog harus ada PIRT. NPWP ini kendala lagi. Nah, kendalanya apa, Bu? Ya itu tadi ketakutan masalah pajak tadi. Oh, ketakutan. Saya pikir proses administrasinya. Karena sekarang kan program pemerintah itu memadu padankan NIK toh. Cepet banget prosesnya. Tapi masyarakat sendiri yang ketakutan. Dengan kata-kata pajak. Nah, begitu juga PRT. Memang masa tunggunya yang lama. Karena alasan pemerintah bahwa memang satu kali angkatan harus ada kelas 50 orang. Jadi kan nunggu pendaftar 50 baru dinaikkan ke kelas untuk PRT karena harus ada kelasnya, kan gitu. Oke, habis itu udah kita dampingi sampai selesai masuk e-katalog. 1 bulan kemudian laporan, Bu, kita keluar. Lah kenapa? Lah sudah e-katalog, dipesan e-katalog, bayarnya 30 hari. Bayang, Masya Allah. Untuk pelaku UMKM yang mikro, modalnya tidak seberapa, pembayaran 30 hari. Uang muter padahal ini. Betul. Itu akhirnya juga yang membuat lemahnya
maksud pemerintah untuk melegalkan ini juga memang maksudnya baik ya, untuk bisa menaikkan tingkat pemasaran dan sebagainya memang baik. Tapi ada kendala, kita masih ada kendala sistem pembayarannya dan sebagainya. Ini memang harus menjadi evaluasi. Ya. Bunda Nyun Sewu, Bu Wiwin, saya juga kalau bicara soal niatan berusaha, itu kan saya yakin setiap pelaku usaha kepingin usahanya langgeng. Betul. Berkelanjutan, berkembang dan bertumbuh akhirnya membesar. Betul. Gitu ya. Katakanlah kalau tahapan NIB sudah diurus, kemudian pajak didapat, kan masih banyak yang kepingin. Saya ini butuh modal, Bunda. Nah kalau saya mau nambah modal itu ternyata syarat-syaratnya juga panjang juga. Wah tadi mirih NIB juga dibayangin momok, pajak bayang momok, permodalan. Iya. Saya dengar-dengar pemerintah Provinsi Jawa Timur punya bank. Dan bank yang dimiliki oleh pemerintah itu konsisten punya program untuk membantu. Betul. Gimana evaluasi? Tapi tetap dengan syarat itu memang nggak bisa. Memang itu kan ngomong prosedur ya, SOP. Kalau sudah SOP kan nggak bisa dilawan ya. Ya itu yang jadi problem memang. Tapi sebenarnya berapa sih UMKM yang membutuhkan modal besar? Modal mereka kan rata-rata kecil-kecil aja. Tetapi begini Mas, ada salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Tidak bisa asal kemudian memberikan permodalan juga, karena masyarakat tetap perlu pendampingan. Karena ada kadang-kadang begini, ketika mereka ini sudah siap lah ya, siap. Oke, ini saya sudah mulai banyak pemesanan nih, ya. Kemudian sudah kita lengkapi, sudah kita niat untuk modal, untuk pinjam modal. Tetapi ternyata mereka belum selesai urusan. Tiba-tiba kalau misalnya bikin keripik pisang, nah, mereka belum bisa menghitung kapan sih pisang ini panen raya, kapan sih. Nah, manajemen manajerial ini yang kadang-kadang juga menjadi penghalang. Jadi penghalang. Wis kadung nyileh, nggak bisa lancar. Bakunya kurang. Kemudian otomatis pemesannya ini akhirnya batal. Selesai. Nah ini artinya pemerintah itu nggak bisa kemudian hanya ini sudah regulasi perizinannya dipermudah, permodalannya dipermudah. Tapi dampingan lain juga tidak disertai. Itu juga menjadi muspro. Siapa sih yang nggak butuh uang sampai hari ini? Artinya semua orang kalau pengen jualan ya butuhnya modal, pasti. Tapi kan tidak bisa semena-mena kemudian melatih mereka hanya sekedar menggantungkan urusan bisnis itu pada modal. Tidak bisa seperti itu juga. Nah regulasi itu kan yang artinya kan terus berhimpitan ya antara kesahan. Legalitas UMKM-nya itu sebagai syarat untuk ke permodalan. Nah ini yang juga harus kita perhatikan bersama bahwa masyarakat itu juga kadang-kadang belum paham apa sih izinnya, gitu loh. Terutama yang memang agak rumit kita berkaitan dengan makanan dan minuman. Betul. Nah apa aja sih izinnya? Padahal kan tidak hanya NIB. Sertifikasi halal. Betul. Halal ini pun belum selesai, Bapak. Masa sampai lupa saya. Santai Mawon, gampang, Bu. Jadi ini ada regulasi baru bahwa di tahun 2026 nanti semua harus halal. Nah, coba kita kembalikan ke masyarakat. Yang dikenakan halal siapa saja sih? Ternyata semua, sampai ke mikro. Betul. Tukang bakso keliling. Kemarin Nyun Sewu kita ini mendampingi teman-teman untuk program halal itu ternyata ada 2. Nah ini masyarakat juga wajib paham ya. Ada yang namanya self declare, ada yang namanya reguler. Nah reguler ini yang berkaitan dengan olahan yang memang sumbernya panjang. Contoh misalnya bakso. Bakso ini kan beli dagingnya di mana? Betul. Cara potongnya bagaimana? Betul. Ini kan juga kesulitan tersendiri buat teman-teman. Sementara 2026 semua harus halal. Nah kemarin juga begitu. Saya kebetulan reses di satu desa dan sebelumnya saya juga sudah mendampingi 100 orang untuk mengikuti reguler. Kemudian saya tanya teman-teman, karena saya tahu di desa itu ada tukang bakso favorit saya lah. Itu isinya, ya. Saya tanya, Cak, sudah ngurus NB? Lah kemarin itu halalnya. Lah kemarin itu sudah Bu, lah tapi disuruh
karena prosesnya nginep 2 hari. Karena pendampingan dari ini. Lah aku kalau nginep begitu terus nanti siapa yang... Betul. Itu juga jadi kendala. Nah ini kan juga, nah ini gimana kapan kita selesainya nanti tahun Iya juga ya. Pola-pola jemput bola itu apa nggak mungkin Ibu ya? Kalau halal ini agak susah. Halal itu seperti PRT juga harus ada pendampingan, nanti ada tinjau lapangan dan sebagainya. Survei segalanya. Iya, dan ini memakan waktu. Katakanlah kalau ada semacam jalan breakthrough gitu ya, terobosan. Terobosan seperti apa mungkin dari sisi parlemen, dari Komisi B memberikan masukan kepada eksekutif supaya eksekusinya bisa lebih tidak menakutkan, menyeramkan Bunda. Betul, maka memang perbanyak pendampingan dan pendampingan itu ya harus turun. Jangan mereka yang dipaksa datang. Turun ke bawah dan gunakanlah struktur pemerintah yang paling rendah. Oke. Dimulai dari itu. Kecil-kecil dulu diselesaikan. Okay. Tidak kemudian, isinya begini, yang saya pahami kemarin kan akhirnya, udah siapa yang daftar? Gitu kan. Ini ada peluang ini, ada pendampingan untuk ngurus halal ini, 100 orang. Ini kan nggak selesai akhirnya. Coba kita bayangkan dari tingkat 1 desa dulu selesaikan. Kan pelaku UMKM-nya pasti banyak satu desa. Ini selesai, baru pindah lagi ke desa yang lain. Itu saya pikir lebih efektif. Dan di situ kalau misalnya jemput bola nggak akan rugi juga. Iya. Efisien waktu, ya kan? Nah, apalagi sekarang udah mulai efisiensi anggaran. Iya, betul-betul. Perjalanan dinas sudah mulai dibatasi. SPJ juga berkurang. Dan ini kan juga harus bagaimana caranya pemerintah itu melakukan kerja itu efektif. Itu saja sebenarnya bisa sebenarnya. Bisa. Sekejap, Bu Nyun Sewu, monggo diunjuk. Saya kalau ngomong UMKM ini gemes, tapi campur gregetan sampai nyantol di leher itu ya. Iya. Kita masih bersama di Jatim Podcast. DPRD Provinsi Jawa Timur, Bunda Nyun Sewu. Kalau misalkan pendampingan, gitu. Pemerintah sudah punya program nggak sebetulnya? Ada. Kurang masif kah? Ya itu tadi polanya. Oh. Sebenarnya pola. Kalau kan kalau yang NIB, oke lah sudah online ya, sudah selesai. Kemudian NPWP selesai, gampang. Kemudian kalau sudah masuk PIRT, daftar tunggu yang panjang dan sebagainya. Ini kan kalau misalnya yang ini, yang lanjutannya ini yang harus memang perlu dikaji ulang. Ini supaya tidak menjadi momok yang menakutkan, menghabiskan waktu di dalam menyelesaikan prosesnya. Ya, ini baru 2 yang selesai yang gampang, NIB sama NPWP. Yang lain juga harus dikaji. Supaya bagaimana mereka tidak kehabisan waktu di jalan, enggak kemudian rezekinya hilang. Betul. Bila perlu jemput bola ini tadi pendampingan 1 desa selesaikan. Mana di data yang makanan dan minuman, selesaikan sampai halalnya. Kan gitu. Ini belum BPOM loh Mas. Waduh, ini dia. Badan Ya. Pangan, Obat dan Makanan gitu. Iya. Itu masih banyak. Iya. Baik. Katakanlah kalau memang ada pelaku, kita bicara soal transformasi UMKM menuju ke yang lebih baik. Betul. Naik kelas. Bahkan kalau perlu pelaku UMKM go global gitu. Iya. Nyun Sewu, ini kan butuh effort yang ekstra dari sisi eksekutif sebagai pelaksana di pelaksana teknis, tapi juga butuh niat yang sama di kedua belah pihak, di pelakunya gitu ya. Nah, kalau dari kacamata saya Bunda Nyun Sewu, mungkin saya salah, setiap apa yang dari awal kita bahas tadi, mulai NIB, NPWP, sampai PRT, itu ujung-ujungnya adalah perlindungan pada pelaku itu sendiri, termasuk perlindungan pada konsumen. Nah, pemahaman ini sudah sejauh mana kira-kira dari pelaku? Ya, kalau konsumen, ya pasti akan merasa berhak memilih ya. Ya pasti rata-rata akan memilih, oh sudah ada BPOM-nya. Karena konsumen biasanya lebih sudah teredukasi. Ya, lewat iklan atau dan sebagainya. Karena ada kepentingan perusahaan besar untuk dalam pemasaran. Nah, tanpa disadari itu sudah mempengaruhi konsumen untuk memilih. Oke, selesai konsumen. Tetapi, nah ini di pelaku usahanya ini. Nah, mereka nggak bisa dong. Memang kita boleh ngomong, saya ini loh produknya ini sudah halal, sudah higienis, bla bla bla. Tapi kan nggak bisa. Kemudian hanya menyampaikan harus disertai dengan label bahwa Anda sudah, nah kan gitu, sudah melakukan
prosedur di dalam produksi makanan dan minuman sesuai dengan keamanan pangan, gitu kan. Nah, prosedur inilah yang kemudian kadang-kadang menjadi penghambatnya. Karena apa? Realitanya terutama yang berkaitan dengan BPOM. BPOM masih mahal, Mas. Oh. Walaupun ada kemarin program pemerintah yang untuk mendampingi gratis, tapi slotnya nggak akan banyak. Nah, ketika saya tanya apa masalahnya, masalahnya adalah di uji labnya. Oke. Uji lab itu mahal. Ketika makanan, minuman itu kan nggak mungkin satu unsur yang Betul. bisa sampai 40, 50. Sementara satu item harganya di tahun 2023 saat saya dapat sosialisasi itu minimal 150.000. Yuh. Itu paling murah. Belum yang lain-lain. Kalau misalnya 40 item yang harus dicek. Ya sudah dikali saja. Ya. Nah, saya pernah disambati juga teman-teman yang bikin, karena yang BPOM ini kan untuk yang cair, untuk frozen dan sebagainya ya. Nah, itu teman bikin sirup salak, karena salak itu salah satu produknya Jombang juga. Nah, dia ya kepengen toh pemasarannya luas. Nah, ini loh maksudnya. Pengen pasarnya, karena kalau legal pemasarannya bisa luas. Ini bedanya. Nah, ketika niat itu ada, kemudian dia sudah berusaha ngurus di atas 10 juta. Untuk pelaku UMKM masih terlalu memberatkan. Iya. Belum kemudian uji di lapangannya juga begitu. Syarat-syarat lahannya itu sudah harus sama seperti pabrik. Waduh. Nggak boleh ada lantai nat-natan, nggak boleh. Itu juga membuat mereka harus mengeluarkan modal lagi untuk membuat tempatnya. Belum lagi ngurusin mikir limbahnya dibuang seperti apa. Betul. Padahal kita bayangkan penjual jamu itu seperti apa sih? Kan banyak sekali. Ya mereka ya kan begitu-begitu terus. Kalau kemudian syarat-syaratnya itu terlalu banyak, ya hidup mereka kan begitu. Bagaimana naik kelas? Kita tahu tujuannya baik untuk keamanan pangan. Nah, ini makanya yang namanya edukasi, regulasi, kemudian pendampingan atau bahkan pemberdayaannya harus sepaket. Nggak bisa berhenti kemudian memudahkan regulasi saja. Nah, itu. Kalau dibuat diskresi atau mungkin juga dispensasi gitu ada nggak Bu ya siasat atau peluang celah di situ? Yang saya tahu ketika saya nanya BPOM, ketika ngurus di dinas Indak ya, saya nanya ada nggak BPOM? Ada Bu. Berapa? 8. 1 tahun cuma 8. Kenapa? Sekali lagi, karena pembiayaan pemerintah ini harus merata. Sehingga dia slotnya hanya dapat segitu. Nah ini kan juga menyulitkan kalau mau didiskresikan seperti itu. Nah padahal kita kebutuhannya kalau sudah tahu realita di lapangan seperti itu, kita mau enggak mau harus paket nih semua. Nah, ini harus dipikirkan. Maka memang harus di satu-satu dulu lah. Nggak bisa kalau semuanya ya mungkin lewat satu desa. Atau paling tidak bagilah kewenangan itu. Problemnya itu kan kadang-kadang kewenangannya kalau NIB-nya di kabupaten, BRT-nya di kabupaten, nanti BPOM-nya harus pusat, provinsi lab-nya dan sebagainya. Ini kan kok semakin jauh semakin sulit. Nah, ketika kadang-kadang juga membuat wah saya kepingin naik kelas, tapi repot amat ya. Birokrasinya panjang. Betul. Kalau misalnya yang tidak berkaitan dengan air, tidak berkaitan dengan frozen, tidak apa-apa, sudah selesai PRT selesai sebenarnya. Itu. Bu Wiwin, era teknologi kan banyak hal sudah dimudahkan gitu. Ketika pandemi melanda, kita nggak usah repot-repot ke kantor, kita bekerja di rumah dan sekarang dimanapun bisa gitu ya. Hadirnya teknologi dan juga membawa peluang nggak kira-kira untuk para pelaku UMKM untuk pertama kemudahan dalam proses perizinan. Efisiensi termasuk kedua mungkin poinnya adalah bagaimana mereka menampilkan produk mereka jualan secara online. Betul. Ribut ya Bu ya.
perkembangannya? Ya, itu kan sebenarnya sudah masuk program juga. Tapi realitanya Mas, di bawah di desa, enggak semua desa itu kemudian bisa dimasuki internet. Oh, masalahnya untuk wilayah-wilayah tertentu enggak bisa. Keterhubungan connectivity gitu. Iya. Ya. Nah, saya pernah masuk di satu desa di Mojokerto juga, saya lupa namanya, itu memang agak naik ke gunung-gunung. Nah, mereka itu punya produk yang luar biasa. Ya keripik-keripik ala desa, tapi memang sudah bagus karena dia sudah mendapatkan pendampingan pengolahan. Oke, bagus. Lalu gimana caranya jualan? Ya, Bu, online. Oh, oke, online. Terus habis itu nanti kita kirim. Mas, mereka akhirnya terhenti. Kenapa? Biaya pengirimannya. Oh, oke. Nggak bisa langsung. Masih nunggu, kan kalau mau ringan biayanya, akhirnya nunggulah pesanan banyak dulu gitu. Betul. Kan itu kalau misalnya kita ngomong online yang piece by piece ya. Nah, itu nunggu dulu. Nah, yang namanya nunggu inilah yang akhirnya disaut sama yang lain. Ini problem juga, Mas. Iya, iya. Ini artinya apa? Memang banyak yang terbantu kan, tapi lebih banyak yang belum. Nah, yang kedua adalah memang berkaitan dengan pengetahuan otomatis. Berapa persen sih masyarakat kita yang sudah melek internet? Oh iya juga ya. Kadang-kadang buka WA aja masih bingung. Betul. Nah, saya kan merasakan ketika mendampingi ngurusi yang e-katalog tadi yang saya sampaikan. Jadi mereka udah nggak ngerti, sudah maunya duduk manis dilayani. Kita nggak ngerti. Lah HP kula mawon HP ini jadul ngeten. Nah, itu juga jadi kendala, Mas. Jadi akhirnya yang berkembang ya memang untuk desa-desa yang sudah terjangkau internet secara pengetahuannya juga, atau paling tidak anaknya. Nah, biasanya ibunya yang bikin produksi, anaknya yang pemasaran, itu karena anaknya sudah teredukasi. Iya. Atau anaknya yang motret. Iya, cuma berapa persen yang mampu melakukan itu. Asik ini kalau ngobrol dengan Bu Wiwin. Ada kata kunci yang sering berulang dari kalimatnya Bu Wiwin, yaitu pendampingan. Ya. Contoh seperti saya ketika KKN S1 itu belusuk. Nah kalau bicara soal pendampingan, bagaimana peran kampus? Karena program-program pendampingan itu kan tidak melulu hanya tugasnya pemerintah. Ya, saya dulu justru terbantukan oleh kampus. Karena saya tahu kampus ada Pengmas. Jadi saya tahu itu, saya datang ke teman-teman yang di kampus, bantu saya yuk, saya bilang gitu. Pengabdian masyarakat. Iya, program Pengmasmu, masukkan, ayo kita jalan bareng. Memang nggak akan mungkin pemerintah bisa sendiri. Maaf, saat itu pun saya posisinya sebagai mitra pemerintah saat itu. Ya kan, artinya bukan pemerintah. Nah kalau kami nggak terjun, nggak akan selesai. Sekali lagi ketika saat itu kami tidak terjun, kemudian teman-teman pelaku UMKM nggak bisa masuk e-katalog, akhirnya yang dipesan siapa? Yang sudah masuk e-katalog duluan dan rata-rata pemain besar. Siapa yang diuntungkan akhirnya? Akhirnya UMKM kita tertinggal. Nah, maka jangan sampai regulasi pemerintah ini justru menjerat UMKM untuk tidak bisa menjadi naik kelas tadi. Nah, ini memang butuh peranan orang lain, mitra pemerintah, teman-teman kampus terutama. Kenapa? Karena ini juga ada keuntungan sebenarnya bagi kampus kan. Yang pertama memang mereka akhirnya dikenal lewat Pengmasnya. Yang kedua kan pembelajaran bagi mahasiswanya. Betul. Karena yang membantu saya mahasiswa semua waktu itu. Jadi langsung buka pelayanan. Saya masih ingat waktu itu jalan dengan sekarang namanya ITEBIS ya, dulu Stadion Antara sama Unibdu. Mahasiswa-mahasiswa itu saya ajak jalan keliling, luar biasa memang. Semangatnya luar biasa. Ya. Nah, kalau dari sisi kacamata parlemen, Bu, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur kan membidangi perekonomian. Apa yang sudah dilakukan dan mungkin dalam program untuk menuju ke UMKM lebih baik? Ini fungsinya kami lebih banyak pada pengawasan, termasuk pengalaman saya ketika melakukan reses, pengalaman saya ketika turun di masyarakat. Ini akhirnya menjadi bahan untuk masukan ketika kami melakukan evaluasi dengan dinas. Karena per 3 bulan kita kan melakukan evaluasi dengan dinas mitra. Kami ada Komisi B itu ada 9 dinas mitra. Siapa aja, Bu? Mulai dari Biro Perekonomian, kemudian pertanian, perkebunan, kehutanan. Perdagangan?
kelautan, perdagangan otomatis ya, Indak, kemudian koperasi dan UMKM, apalagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Satu lagi apa? Saya lupa. Perkebunan tadi sudah ya? Sampun. Kehutanan sudah? Sampun. Iya. Kelautan sudah? Sampun. Ada 9. Ya ada 9 lah. Nanti cek lagi ya. Nanti yang satu apa? Nah itu setiap 3 bulan kita ada namanya rapat evaluasi. Nah hasil kami reses, hasil kami terbiasa di dapil kami, kan otomatis kami ini orang yang mengenali dapilnya masing-masing. Itu yang kita sampaikan. Untuk kemudian menjadi program baru bagi mereka. Nah, ini yang selama ini berusaha kami masukkan. Nah, ketika kemudian kita menemukan pola-pola yang cocok di dalam penentuan program, baru kemudian kita berbicara naik lagi ke masalah penganggarannya. Jadi kita bicarakan bersama. Ini fungsi kami di situ. Ya. Dalam rapat itu pasti dinas-dinas terkait ngobrol, sharing. Ya. Secara umum kalau kita bicara tentang UMKM naik kelas, bicara soal legalitas dan juga go global, apa sih kendala mereka, Bu? Kalau yang saya lihat sih sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Ini banyak kendala. Nah, sementara daerah ini kan pasti tidak akan mampu berbuat kalau melampaui dari kewenangan pusat. Sementara daerah butuhnya kan cepat harusnya. Nah, ini yang sinkronisasinya nih. Bahkan kadang-kadang antara provinsi dengan kabupaten kota itu juga kadang-kadang tidak sinkron. Nah, ini yang kadang-kadang sering menjadi masalah. Terus kemudian ketika saya tanyakan, bagaimana kok nggak bisa ada komunikasi dengan baik, itu apa masalahnya? Sekali lagi ada yang namanya undang-undang otonomi, itulah yang membatasi. Aduh. Nah ini memang harus disinkronisasikan lagi lah. Ini PR besar dan memang ini bukan kewenangan kita akhirnya. Loh Bu Wiwin, kan setahu saya ada sejumlah kebijakan yang memberikan ruang setiap pelaku atau mungkin juga kepala dinas ya, para pemangku kepentingan di OPD itu untuk berbuat, melakukan inovasi itu. Enggak jalan, Bu? Inovasi itu kan tetap ada batasnya. Batasnya apa? Ya undang-undang. Ya semua regulasi-regulasi yang sudah dibuat. Inovasi tidak boleh melebihi itu. Nah, kalau misalnya inovasinya sifatnya oke, kita lakukan pendampingan yang kecil-kecil ya sesuai kewenangan. Itu baru bisa. Tapi kalau sudah melampaui, nah ini kan tidak bisa. Nah, itu yang menjadi masalah, memang masih di situ juga. Dan kadang-kadang ya itu tadi, ketika kebutuhan di pemerintahan provinsi itu syaratnya ABCDE. Nah, sementara di kabupaten kota tidak mampu memenuhi itu. Itu juga kendala sudah. Nah, mereka kan terbatas pada regulasi, SOP dan sebagainya. Ini juga menjadi masalah PR besar juga, tapi tetap itu kan harus ada sinkronisasi dengan pusat. Kita tidak bisa kemudian. Itu juga yang membuat regulasi kita terasa kurang efisien. Betul. Ya. Kalau dari tadi gambarannya itu nyureng gitu ya, mulai presiden itu angel, terus bundel, katakanlah birokrasi panjang. Mungkin Bu Wiwin bisa ada nggak sukses story yang bisa menjadi semacam pemantik semangat? Lu ono lu sing iso tibake, itu ada nggak Bu ya? Kita perlu. Banyak. Sebenarnya banyak. Jadi tinggal bagaimana pemerintah ini mau nggak mengangkat cerita mereka. Mas Iman kenal Siantar Top? Oh iya, STT. Besar banget kan? Di daerah selatan Sidoarjo. Ya. Itu tahu nggak asalnya dari mana? Saya ini asli warga Rungkut, Mas. Jadi cikal bakal Siantar Top itu duduk di depan rumah saya. Terus? Dulu tuh memproduksi kerupuk ikan. Kletik-kletikan gitu. Iya, itu masih kalau sekarang kan sudah digoreng, dikemas. Kalau dulu itu cuman mentahnya aja. Saya masih ingat tiap lebaran dikasih juga jatah itu. Jadi kecil, tempatnya kecil. Sampai sekarang jenengan lihat Siantar Top kayak begitu. Iklannya aja artis yang sudah. Betul. Ya, ini kan sukses story juga. Mulai dari UMKM kecil dia sampai membuat industri besar. Ini kan nggak pernah diangkat ceritanya, iya kan? Iya. Dan saya yakin banyak juga yang lain. Itu nggak usah jauh-jauh kalau misalnya di tempat kami itu misalnya kopiah.
Kopiah songkok. Ya, songkok. Nggih. Itu ada loh. Ini pun jarang orang dengar. Di pelosok itu yang mereka sudah ekspor. Oh, itu yang di pojokan Mojopahit kalau salah itu tokonya kecil itu. Iya. Oh. Itu ada tempat pembuatannya besar. Siap. Nah itu nggak pernah diceritakan. Memang pernah saya juga mencoba waktu itu, ayo coba kita panggil deh teman-teman pengusaha itu. Ada kan kalau di Jombang itu kecap 2 ikan itu. Itu kan dulu juga kecil. Ya memang ada yang unik memang, ayo coba kita panggil. Dinas sendiri itu sungkan manggil, lucu kan. Nah terus kemudian kenapa, apalagi masalahnya apalagi, mereka alasannya tidak bisa bercerita. Tipikal pekerja tidak mampu bercerita. Mawon Bu. Apalagi kalau ada kamera, waduh Bu, buatan syuting Bu. Kan padahal itu bisa disiasati dengan kita yang bercerita. Nggak perlu mereka yang bercerita. Iya. Ini benar Mas, ide seperti ini harusnya sering diangkat. Iya. Jangan kemudian kita ini dipenuhi, beranda kita ini dipenuhi dengan cerita-cerita novel picisan itu yang sekarang lagi yang berkembang. surem-surem gitu. Ya kan, ya itu kan apa namanya, drama-drama apa itu? Drakor. Iya. Ya. Nah, kenapa nggak kita isi itu? Sebuah bentuk kreativitas. Kalau misalkan melibatkan influencer gitu, mungkin anak-anak muda. Di desa kan juga banyak anak-anak muda yang kreatif. Gitu. Itu Jombang, Mojokerto sudah bergerak Bu? Saya pernah mendengar pemerintah daerah ini banyak mengundang influencer. Saya lihat memang. Cuman aksi nyata mereka yang saya belum lihat. Artinya mereka sudah diundang, berarti kan mereka sudah mulai dilibatkan. Tapi aksi nyatanya yang saya belum lihat seperti apa. Gitu. Tapi saya pernah appreciate ini memang tidak ada kaitannya dengan UMKM ya. Saya pernah dulu tahun sebelum 2000 ya awal-awal sosmed barulah muncul ya waktu itu. Nah, di Kediri teman saya ini ikut lomba fotografi wisata di Kediri. Nah, terus kemudian cara penilaiannya ternyata adalah like yang sebesar-besarnya. Oh iya. Jadi maka tanpa ini pesertanya kan otomatis ngajaklah semua teman-temannya untuk like. Nah, untuk like kan kita harus mengikuti dulu. Betul. Kominfonya di Kediri itu tadi. Itu cara yang sangat efektif, luar biasa. Nggak perlu aneh-aneh, lomba, tapi juaranya dari kebanyakan like, yang otomatis kita menjadi pengikut akunnya. Betul. Hingga kita terus dapat informasi tentang pariwisata. Dan memang betul meningkatkan. Dan saya yakin gara-gara itu produk-produk UMKM pasti naik. Iya. Saya lawang bayangkan ada temuan padang rumput di Gunung Mojokerto itu viral rame. Tapi apa harus viral dulu baru terkenal Ibu? Tidak harus begitu. Sekali lagi Kediri tadi kan tidak diviralkan. Tapi bagaimana mengundang untuk bisa menjadi pengikut akunnya tadi. Kan tidak dari viral dulu. Gitu. Nah, itu yang kreativitas seperti ini loh yang kita ini perlu. Kan menceritakan tidak harus menjadi viral. Iya, tapi ya banyak-banyakan like itu perlu. Betul. Ya. Bu Wiwin, ngobrol tentang UMKM rasanya nggak akan habis-habisnya, tinggal banyak kita ambil angle. Tapi sebagai semacam penyemangat, ada pesankah Bu Wiwin yang bisa disampaikan untuk para pelaku? Gitu? Monggo. Oke, untuk pelaku UMKM, memang kita tinggal di negara Indonesia, negara hukum, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Tetapi yakinlah bahwa di tengah proses yang mungkin sulit, itu kan hanya 1 kali. Tetapi efeknya nanti pasti akan luar biasa. Contoh yang paling sederhana, dengan label yang lengkap, konsumen pasti akan percaya terhadap keamanan pangan, terhadap legalitasnya, dan ini tentunya akhirnya meluaskan pemasaran. Nah, ketika pemasaran yang luas ini sebenarnya sudah bagian dari profesionalisme, sehingga ketika menuju akses permodalan, nilai ini juga bisa menjadi salah satu penilaian perbankan untuk bisa memberikan akses permodalan. Nah, monggo para pelaku UMKM, sesulit apapun mari kita lalui bersama, tetapi kalau kita mau bersama-sama pun itu juga jauh lebih baik. Ya. Ada pepatah yang mengatakan kalau mau lari cepat ya sendirian. Tapi kalau mau sukses bersama-sama ya
bareng-bareng. Bahasanya kerennya kita bikin corporate yuk. Nah, itu ya. Baik. Bu Wiwin, terima kasih untuk rawuh sekaligus ngobrol-ngobrol di Jatim Podcast. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dulur-dulur Jawa Timur yang memang sebagai pelaku UMKM dan ingin naik kelas, kemudian ingin mengembangkan usahanya, mungkin dalam skala daerah sampai ke skala provinsi dan siapa tahu juga bisa internasional. Bu Wiwin matur nuwun rawuh. Sami-sami. Pemirsa dan dulur-dulur Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, demikian kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dengan anggota Komisi B dari PDI Perjuangan yang wilayahnya itu Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto. Ini rumah saya semuanya ini, Jombang, Mojokerto semuanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita dan paling tidak bisa memberikan semangat bahwa memang yang namanya perizinan itu perlu sebagai sebuah langkah awal untuk memberikan ketenangan sekaligus membangun trust di kemudian hari. Saya Iman Yuranto matur nuwun, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.